Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,04% ke angka 6.891. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang pengendalinya kembali mengakumulasi di harga bawah dan hari ini harganya mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mulai lepas dari status PKPU sementara dan saat ini cara pergerakan masih oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PTPP. Saham PTPP hari ini naik 0,7% ke harga 715. Bisa kita lihat di grafik, 2 minggu terakhir ini PTPP memang secara pergerakan mulai melemah. Sebelumnya sempat sangat uptrend setelah berhasil naik di atas koridor garis EMA. Naik lumayan tinggi mengetes harga 800, ternyata masih gagal break setelah beberapa kali mencoba. Sempat turun mengetes garis EMA 50, bisa kita lihat pada saat mengetes garis EMA 50, PTPP masih bisa bertahan dan rebound kembali. Setelah rebound, saat ini PTPP kembali melemah walaupun hari ini naik 0,7%, ini terbentuk candle merah dan sempat mendekati support terdekat di sekitar 700. Jadi saat ini harga 700 masih berupa support, dan garis EMA 50 juga masih berupa support di sekitar 680. Sedangkan di bawahnya bisa kita lihat masih ada support EMA 150 di sekitar 660. Jadi selama masih kuat berada di atas koridor garis EMA, PTPP minimal secara pergerakan masih layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan kemarin tanggal 6 keluar pemberitaan bahwa PTPP akhirnya bebas status PKPU sementara. Jadi ini hanya sementara berdasarkan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini terlihat memang masih ada akumulasi walaupun jumlah tidak besar. Asing juga hari ini terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan jika kita lihat 1 minggu terakhir sebenarnya asing masih masuk akumulasi saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat PTPP satu minggu ini masih ada potensi untuk bergerak sideways. Dengan range harga masih ada potensi di harga 680 sampai harga 780. Jadi masih akan sideways, potensi untuk break 800 sepertinya masih kecil untuk bisa ditembus minggu ini sehingga masih ada potensi PTPP untuk turun kembali mengetes harga 700 sampai garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru ingin coba entry saham PTPP, menurut saya paling aman adalah coba turun kembali di sekitar 680 sampai 700. Pada saat terpantau PTPP minggu ini masih kuat berada di atas target harga ini, baru coba ikuti entry. Dan target take profit jangka pendek, teman-teman bisa coba swing trade di sekitar 750 sampai harga 800. Karena saat ini 750 masih berupa resisten, tapi resisten hanya resisten minor, tidak sekuat resisten di 800. Atau teman-teman sudah bersedia di harga bawah, bisa hold terus selama kedua garis EMA tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Selanjutnya jika kita lihat saham ADI tidak sebagus saham PTPP. ADI sebelumnya juga sempat naik di atas koridor garis EMA, mencoba untuk break resisten psikologis di harga 500, ternyata memang masih gagal break. Dan jika kita lihat sebelumnya secara history juga ADI sempat rebound dari harga 350, naik di atas garis EMA 50-150 tapi mencoba break 500 gagal break, sempat melemah, rebound lagi mencoba break tetap masih gagal break dan sama turun kembali di bawah kedua garis EMA menuju support di sekitar 420. Dan saat ini ADI mencoba break tetap masih gagal dan melemah kembali. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 456 dan garis EMA 150 di 460 sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan hari ini juga terlihat sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat masih masuk melakukan sedikit distribusi. Jadi secara keseluruhan jika kita perhatikan asing masih distribusi saham ADI. Jadi ADI secara pergerakan saat ini menurut saya masih belum begitu oke. Karena beberapa kali mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA masih gagal dan dipaksa turun kembali. Jadi secara pergerakan saya lihat ADI masih ada potensi minggu ini untuk kembali mencoba untuk naik mengetas garis EMA 50-150. Tapi potensi untuk break sepertinya juga masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 440 di sekitar daerah support minor ini, bisa pertimbangkan untuk swing trade take profit apabila ternyata minggu ini ADI terlihat masih kesulitan untuk break 460. Jadi apabila berhasil rebound dan terlihat mengetes garis EMA 50-150 ternyata masih gagal break,
paling aman Musa pertimbangkan untuk take profit. Berikutnya untuk Wika, jika kita lihat hari ini ditutup bertahan di 442. Dan ini untuk Wika, secara pergerakan belum sebagus ADI dan PTPP yang sudah sempat naik di atas kedua garis EMA. Wika memang saat ini masih bertahan di garis EMA 50. Dan setelah berhasil beli garis EMA 50, Wika sempat naik, belum sempat mengetes 500, ternyata mulai melemah kembali. Saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA 50 di sekitar 442. Jadi jika kita lihat saat ini secara pergerakan Wika mulai melemah juga, dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun terlihat ada distribusi. Asing juga sama, jika kita lihat 2 hari terakhir masih distribusi dan 1 minggu terakhir jika kita pantau ini juga masih terus distribusi. Jadi untuk Wika karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50, apabila teman-teman masih mau hold, Musa masih bisa di hold karena cara pergerakan masih akan sideways selama masih kuat di garis EMA 50 ini. Dan ada potensi untuk rebound menuju resisten terdekat di 470. Tapi karena saat ini secara pergerakan Wika belum terkonfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 150, apabila teman-teman mau entry, coba tunggu kembali di sekitar 440 sampai 442 untuk entry-nya. Dan apabila teman-teman sudah entry dan Wika ternyata turun bawah garis EMA 50, Musa pertimbangkan untuk cut loss. Karena ingat secara pergerakan ini masih belum oke. Dan apabila terkonfirmasi minggu depan atau minggu ini Wika gagal bertahan di garis EMA 50, Wika berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Dengan support berikutnya jika kita perhatikan saat ini ada di sekitar 430. Dan selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ACST yang sebelumnya sempat naik sangat tinggi, dan jika kita lihat setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, ACST memang sempat sideways, tapi setiap kali mengetes kembali kedua garis EMA masih bisa bertanda rebound. Setelah itu bisa kita lihat naik sangat tinggi, tapi setelah menyentuh atau mengetes resisten di sekitar 240 sampai 250, ACST gagal break dan saat ini mulai melemah. Dan jika kita perhatikan, ACST hari ini turun 2% lebih ke harga 187 dan pada saat pembukaan dibuka di sekitar harga 175. Sehingga walaupun hari ini turun 2%, ini masih terbentuk candle hijau. Dan jika kita lihat, saat ini ACST berada di sekitar support sekitar 180. Dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 169 atau 170. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry sama ACST, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 180 sampai garis EMA 50. Apabila terpantau ACST masih bisa bertanda rebound dari target harga ini, baru coba ikutan entry. Dan untuk target take profit jangka pendek menurut saya di harga 200. Karena saat ini harga 200 sudah berubah menjadi resisten psikologis ACST ke depannya. Dan jika kita perhatikan data broker summary, pada penurunan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit distribusi, sedangkan asing memang terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi ACST secara taktikal saat ini memang masih oke, walaupun 1 minggu terakhir turun lumayan dalam, tapi karena memang sebelumnya naik sangat tinggi. Dan selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA, minimal ACST trennya masih akan sideways. Tapi jangan karena melihat sudah turun lumayan dalam, teman-teman asal entry. Dan tetap tunggu kembali di sekitar daerah support kuatnya. Apabila ACST terlihat masih kuat berada di atas support ini, baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.